Desi, apa kabar? Alhamdulillah, baik Bu Al. Alhamdulillah, senang sekali ya Bu, saya bisa bertemu dengan Bu Desi, walau hanyalah Jimit ya Bu. Bu Desi mau melakukan coaching ya Bu hari ini? Iya nih Bu Al, saya akan melakukan coaching dengan Bu Tias. Baik, Ibu. Tapi sebelumnya saya minta maaf nih. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa yang ingin saya tanyakan mengenai kegiatan coaching hari ini. Menurut Ibu, kompetensi coaching apa atau kompetensi coach apa yang sudah Ibu pahami? Baik Bu Al, untuk kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach itu kan paling tidak ada tiga. Yang pertama itu kehadiran penuh ya Bu, dimana saya harus dapat fokus pada kegiatan coach gitu ya. Nah terus yang kemudian yang kedua itu adalah mendengarkan aktif gitu ya. Maksudnya adalah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh coach dengan baik dan penuh rasa tentunya. Lalu yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya Bu. Di sini saya sebagai coach itu harus mampu menggali potensi yang dimiliki oleh coach gitu ya. Ya kurang lebihnya sih seperti itu Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Desi pengetahuannya mengenai coaching ini. Baik Bu Desi, terkait dengan tiga kompetensi yang sudah tadi Bu Desi sampaikan, kira-kira kompetensi mana yang ingin Bu Desi kembangkan lagi? Saya sih ingin mengembangkan kompetensi coaching kali ini itu fokusnya itu di mendengarkan aktif Bu. Oke, mendengarkan aktif ya Bu. Terus dari kompetensi mendengarkan aktif ini, kira-kira bagian mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Desi kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi asosiasi Bu. Jadi saya tidak akan mengaitkan permasalahan coaching dengan pengalaman pribadi saya. Saya akan menuntun coaching menggali potensi yang dimilikinya untuk dapat menyelesaikan topik permasalahan yang sedang dihadapi gitu ya oleh coaching. Jadi saya tidak terkesan untuk menasehati atau bahkan berbagi pengalaman seperti itu Bu. Oh ya baik. Jadi intinya seorang coach itu tidak terkesan menasehati begitu ya Bu. Jadi biarkan seorang coach ini mengeksplor dirinya. Jadi tugas seorang coach itu hanya menuntun untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Begitu ya Bu? Ya, betul sekali Bu Alfa, seperti itu. Oke, mantap ya Bu. Mantap sekali, luar biasa. Baik, untuk saat ini cukup Bu. Saya rasa Ibu sudah menjawab dari apa yang sudah saya dapatkan. Kalau begitu silakan lanjutkan dengan kegiatan coaching bersama Bu Tias, dan saya akan hadir kembali bersama Ibu untuk menyampaikan hasil observasi saya dan akan saya sampaikan kepada Ibu. Terima kasih Bu, silakan dilanjut. Baik Bu Alfa, saya ucapkan terima kasih juga. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan kabar Bu Desi?
Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu Tias. Sebelumnya terima kasih Bu Desi sudah mengeluangkan waktu untuk saya. Jadi saya akan membicarakan sesuatu dengan Bu Desi. Oh, begitu. Silahkan Bu Tias, apa yang bisa eh, saya bantu dan yang ingin Ibu Tias sampaikan? Jadi begini Bu, kondisi sekarang ini kan eh, dengan kondisi sekarang menjadi tidak menentu karena jalan yang di sawah itu rusak Bu karena terkena banjir. Karena jalan tersebut terendam banjir, kemudian apabila hujan itu menjadi berbahaya sekali Bu untuk anak-anak Bu, untuk anak-anak berangkat ke sekolah. Hal ini jadi alasan untuk murid untuk tidak berangkat ke sekolah dan akhirnya di rumah pun mereka tidak belajar Bu. Itu aja sih Bu yang ingin saya obrolkan Bu. Oh, gitu ya. Jadi murid-murid itu banyak yang tidak belajar, karena terkendala banjir tadi. Terus selain itu, ada lagi nggak Bu yang mau disampaikan? Eh, Saat ini sekolah itu melakukan pembelajaran dengan cara pembelajaran daring Bu. Tapi saya kira itu kurang efektif karena banyak siswa yang terkendala dengan HP dan karena sinyalnya susah juga serta ada yang tidak ada kuotanya. Jadi itu menyebabkan motivasi belajar untuk anak itu sangat menurun sekali Bu. Oh, begitu. Lalu apa yang Ibu inginkan dalam obrolan kita saat ini? Eh, saya ingin memecahkan masalah dari tantangan yang sedang saya hadapi ini Bu, karena saya ingin sekali murid-murid yang terkena dampak banjir itu serta terkena jalan yang rusak itu memiliki motivasi belajar yang tinggi Bu, meskipun terkendala dengan keadaan seperti itu Bu. Mereka itu tetap belajar meskipun tidak datang ke sekolah seperti itu. Oke, supaya murid Ibu itu tetap belajar meskipun belajarnya di rumah, seperti itu ya Bu? Iya Bu, supaya motivasi belajarnya itu meningkat Bu. Jadi supaya dapat mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Jangan sampai tingkat kehadiran dan pemahaman tentang materinya itu menjadi tertinggal karena pembelajaran daring ini Bu. Oke, kalau dari pengamatan Ibu Tia sendiri, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu yang seperti apa sih? Kalau menurut saya, yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu mereka yang aktif dan merespon di grup WhatsApp Bu, baik itu pertanyaan, bertanya maupun mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Oke, jadi aktif seperti itu ya, sering bertanya dan tentunya mengerjakan tugas. Terus selain itu apa lagi Bu Tias? Nah, kira-kira juga memiliki catatan di buku materi Bu. Oke, nah jadi menurut Ibu itu cirinya ya aktif dan bertanya, mengerjakan tugas dan juga mencatat materi.
Jadi yang ideal sepertinya begitu ya. Nah, kalau yang ideal itu ada di angka 10, sekarang murid ibu yang belajar dari rumah, kalau dari angka 1 sampai 10 berada di angka berapa? Kalau di rata-rata ada di angka 5, Bu. Saya juga bingung sih, Bu. Oh iya, posisinya berarti ada di angka 5 ya Bu. Lalu apa kendalanya sehingga ada di angka 5 tersebut Ibu? Sepertinya karena faktor keluarga juga sih, Bu, dan lingkungan itu juga berpengaruh sih. Juga karena murid itu tidak punya HP, terkendala sinyal, kemudian tidak punya kuota. Seperti itu, Bu. Oh iya, banyak juga ya tantangannya ternyata. Oke. Eh, Ibu, dari keadaan yang Ibu ceritakan tadi itu, kalau di angka 10 itu sepertinya agak susah ya untuk saat ini gitu. Nah, ingin lihat murid-murid Ibu itu berada di level berapa untuk motivasi belajarnya? Saya sih inginnya di level 7, Bu. Itu juga udah baik sekali sepertinya. Lalu apa yang apa ya Ibu lakukan gitu ya untuk sampai angka 7 itu? Ya, sebenarnya sih yang ada di pikiran saya, mungkin kalau ada guru yang mendampingi saat mereka tidak belajar di sekolah, bentuknya bisa berkelompok di suatu tempat, Bu. Oh, seperti itu. Jadi Ibu itu butuh guru pendamping saat belajar di luar sekolah atau di rumah gitu ya, Bu? Iya, Bu. Jadi guru pendamping itu bisa menemani siswa untuk belajar saat tidak datang ke sekolah. Jadi kemudian mereka itu dikumpulkan di suatu tempat yang aman, eh, bisa di balai desa, bisa di masjid atau di rumah salah satu siswa, seperti itu, Bu. Ya, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu ini itu yang mana ya? Yang mengumpulkan guru, Bu, untuk berkoordinasi dan membahas guru pendamping belajar murid yang tidak dapat belajar di sekolah itu dan membagi siswanya ke dalam beberapa kelompok belajar. Wah, ide bagus itu ya, Bu. Kira akan dilaksanakan kapan, Ibu? Kalau bisa saya pinginnya sih minggu-minggu ini, Bu, secepatnya seperti itu. Ya, lebih cepat lebih baik ya, Bu ya. Nah, Ya. siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam kegiatan ini, Bu? Jadi para guru atau bisa juga para wali kelasnya seperti itu. Yang lainnya ya. Iya, Bu, jadi baik guru atau siswa bisa saling bekerja sama, Bu, dalam menghadapi tantangan serta keadaan agar pembelajaran tetap dapat berjalan dengan motivasi belajar siswa tetap terjaga, Bu. Ya, betul sekali ya Ibu, sangat luar biasa. Jadi apa yang Ibu dapat dari obrolan kita kali ini, Bu? Ya, alhamdulillah, Bu, saya mendapat pencerahan dari kebingungan saya yang awalnya saya bingung harus berbuat apa supaya murid-murid saya itu
bisa tetap memiliki semangat belajar meskipun belajar tidak di sekolah, tetapi bisa dengan belajar berkelompok dengan guru pendamping di rumah atau di tempat manapun, Bu. Oke, Ibu, alhamdulillah sekali, mantap sekali, luar biasa tindak lanjut apa lalu Bu yang akan Ibu lakukan setelah ini, Bu? Saya dekat-dekat ini akan melakukan pertemuan dengan kepala sekolah, Bu, untuk berkoordinasi mengenai pengumpulan guru untuk menjadi guru pendamping saat belajar di rumah. Baik, Ibu. Dari tadi kita ngobrol gitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan cerita yang lebih menarik tentunya dari Ibu. Bagaimana kegiatan Ibu itu bisa berjalan. Tetap semangat dan silahkan berkoordinasi dengan rekan yang lainnya, Ibu. Semangat dan semoga kegiatannya lancar sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Baik, Bu, terima kasih kalau begitu. Terima kasih banyak, Bu Desi. Kalau begitu saya permisi, Bu. Assalamualaikum. Sama-sama, Bu Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah selesai juga ya Bu Desi. Bagaimana perasaan setelah melaksanakan coaching tadi dengan Bu Tias? Alhamdulillah lega sekali Bu Alfa, karena coaching ini alhamdulillah jalan dengan lancar. Oke, alhamdulillah. Setelah coaching, kita sharing dulu sebentar ya Bu. Ada beberapa yang akan saya tanyakan kepada Bu Desi. Yang pertama, terkait dengan kompetensi yang tadi Bu Desi ingin kembangkan, yaitu kompetensi mendengarkan aktif ya. Oke Bu, lebih spesifiknya lagi adalah mengenai asosiasi. Begitu ya Bu Desi ya? Iya Bu. Jadi bagaimana tadi Bu ketercapaiannya dari apa yang sudah menjadi tujuan dari kegiatan ini menurut Bu Desi? Jadi begini Bu, pada saat coaching saya memang fokus pada mendengarkan aktif pada asosiasinya, karena dari awal saya menyadari saya itu tipe orang yang jika mendengar seseorang cerita justru masuk ke dalam situasi orang tersebut, atau yang anak zaman sekarang itu disebutnya baper gitu ya Bu, dan mengaitkan dengan pengalaman saya sendiri. Tapi tadi alhamdulillah pada saat coaching tadi saya berusaha untuk tidak masuk atau mendalami dalam permasalahan coaching dan berusaha menjadi seorang pendengar yang baik dan menuntun coaching untuk menemukan potensi atau kekuatan positif pada diri coaching menuju penyelesaian dari masalahnya. Luar biasa Bu Desi. Oke, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Desi. Nah, selanjutnya saya mau izin Bu Desi perkenankan saya untuk menyampaikan hasil observasi saya mengenai kegiatan coaching yang telah Bu Desi lakukan ya. Alhamdulillah berdasarkan pengamatan tadi, observasi tadi, Bu Desi berhasil bisa menghindari asosiasi yang berpotensi mengacu pada pengalaman Bu Desi. Jadi Bu Desi sudah bisa melepaskan diri dari emosi untuk meluapkan pengalaman-pengalaman Bu Desi terhadap permasalahan yang
Koci David tadi. Dan hal tersebut sesuai dengan apa yang sudah tadi Bu Desi sampaikan sebelum coaching, yaitu mengenai pengembangan kompetensi yang ingin Bu Desi tingkatkan. Mungkin itu dari saya, Bu Desi. Selamat untuk Bu Desi dan Bu Tias untuk kelancaran coachingnya tadi, serta saya ucapkan terima kasih. Semoga kedepannya kegiatan Bu Desi akan lebih baik lagi. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang, Bu Desi. Terima kasih. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bu Alfa. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin sekian ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.